Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Dr. Bagus Baktiar selaku dosen pengampu mata kuliah metabolisme zat gizi. Di sini kami dari kelompok 6 akan membahas proses metabolisme pada mineral. Di sini saya tidak sendirian, saya bersama rekan-rekan saya. Perkenalkan, saya semoga Zia Zakia dengan NIM 4444200025. Dan rekan saya akan ada Ihsan Khatulistiwa, Isa Sahrin Fatihah, dan Diva Khairunisa. Ini saya akan membahas mineral. Jadi saya akan menjelaskan apa itu mineral. Mineral secara umum adalah suatu zat padat yang terdiri dari unsur atau persenyawaan kimia yang dibentuk secara alamiah oleh proses anorganik. Mineral ini merupakan bagian dari tubuh yang memegang peranan penting dalam pemeliharaan fungsi tubuh. Kemudian mineral ini diperlukan untuk pertumbuhan, kelengkapan jaringan tulang, kemudian sebagai kofaktor beberapa sistem enzim, pemeliharaan keseimbangan sistem osmosa dalam tubuh, dan fungsi normal dari sistem saraf ini. Kemudian mineral ini dibagi menjadi dua klasifikasi. Yang pertama mineral makro dan mineral mikro. Yang pertama adalah mineral makro. Apa sih itu mineral makro? Mineral makro adalah mineral yang dibutuhkan tubuh dalam jumlah lebih dari 100 mg sehari. Mineral ini mempunyai peran sebagai bahan aktif dalam metabolisme, struktur sel, dan jaringan. Elemen yang termasuk dalam mineral makro yaitu ada kalsium, fosfor, kalium, natrium, klor, magnesium, dan sulfur. Kemudian yang kedua ada mineral mikro. Mineral mikro adalah mineral yang dibutuhkan tubuh dalam kurang dari 1000 mg sehari. Dalam mineral ini mempunyai peran sebagai bahan aktif dalam metabolisme, struktur sel, dan jaringan. Elemen yang termasuk mineral mikro ini yaitu ada kobalt, tembaga, yodium, besi, mangan, molibdenum, selenium, dan zen. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Saya Diva Khairunisa dengan NIM 4444200107. Saya di sini akan menjelaskan materi mengenai fungsi mineral dalam makro. Yang pertama, fungsi dari kalsium yaitu membentuk struktur tulang dan gigi serta mengatur proses-proses tubuh dalam darah dan jaringan. Yang kedua, fungsi dari fosfor yaitu mengatur keseimbangan asam basa, menyimpan dan mengirim energi dan sintesa nukleotida, mengatur pelepasan energi selama pembakaran atau oksidasi karbohidrat, memfasilitasi penyerapan dan transportasi zat gizi. Yang ketiga, fungsi dari kalium yaitu mempertahankan potensial membran sel, dibutuhkan dalam produksi energi, serta komponen buffer asam dalam darah. Yang keempat, fungsi dari natrium yaitu menjaga tekanan darah dan keseimbangan cairan, serta membantu kontraksi otot dan transmisi impuls saraf. Yang kelima, fungsi dari klorida yaitu menjaga keseimbangan cairan dan tekanan darah serta komponen asam lambung HCl. Yang keenam, fungsi dari magnesium yaitu membangun tulang dan gigi serta mengatur fungsi saraf dan otot. Yang ketujuh, fungsi dari sulfur yaitu menginaktivasi enzim tertentu, mengkonversi karbohidrat, protein, lemak menjadi energi, mengatur gula darah, mengatur pembekuan darah, komponen kolagen protein dalam jaringan penghubung yang mengikat antar sel, serta pembentukan asam empedu untuk pencernaan dan absorpsi lemak. Yang kedelapan, fungsi dari kromium yaitu metabolisme dalam karbohidrat, lemak, dan insulin yang memudahkan masuknya glukosa ke dalam sel. Selanjutnya, fungsi mineral dalam mikro. Yang pertama, fungsi dari kobalt yaitu membentuk bagian dari struktur vitamin B12. Yang kedua, fungsi dari tembaga yaitu mencegah anemia dengan cara membantu absorpsi besi, merangsang sintesis hemoglobin, melepas simpanan besi dari ferritin dalam hati, dan sebagai bagian dari enzim seruloplasmin. Yang ketiga, fungsi dari iodium yaitu mengatur suhu tubuh, sintesa protein, reproduksi, pertumbuhan, dan perkembangan sistem saraf, serta fungsi neuromuskular. Yang keempat, fungsi dari besi yaitu pembawa oksigen dan karbodioksida, pembentukan darah, katalis reaksi beta karoten menjadi vitamin A, sintesa purin, bagian integral asam nukleat, RNA dan DNA, detoksifikasi racun di hati, penghilangan lipid dari darah, sintesa kolagen, pembentukan hemoglobin, protein yang bertugas mengangkut oksigen ke sel-sel tubuh. Yang kelima, fungsi dari mangan yaitu sebagai katalisator dari
beberapa reaksi metabolik yang penting pada protein, karbohidrat, dan lemak, dan sebagai kofaktor enzim agenase. Yang keenam, fungsi dari molybdenum yaitu mengaktifkan 4 enzim esensial sekaligus yang akan memecahkan racun dalam tubuh. Enzim esensial seperti sulfit oksidase, aldehida oksidase, dan santin oksidase. Yang ketujuh, fungsi dari selenium yaitu melindungi membran sel dari kerusakan oksidasi, membantu reaksi oksigen dan hidrogen pada akhir rantai metabolisme, mencegah timbulnya penyakit kanker karena radikal bebas dan penyakit degeneratif, serta berperan dalam vitamin E sebagai antioksidan. Yang kedelapan, fungsi dari sel yaitu pembentukan sel darah putih dalam sistem kekebalan tubuh, pertumbuhan janin, dan sistem saraf pusat, membantu dalam aktivitas fungsi kekebalan tubuh, membantu peran hormon insulin di pankreas, membantu metabolisme karbohidrat, membantu penyusunan bahan genetik DNA dan RNA, fungsi pertumbuhan sel atau jaringan. Hal ini diperkuat oleh menurut Bowleng tahun 2022. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi metabolisme mineral yaitu pH, suhu, cahaya, konsentrasi ion H+, konsentrasi oksigen, interaksi ion, intestinal lumen, faktor diet makanan, kelarutan mineral, dan waktu penyerapan. Hal ini diperkuat oleh menurut Ingsti dan Sanjaya tahun 2022. Selanjutnya itu ada proses pencernaan mineral, di mana mineral ini masuk ke dalam tubuh manusia melalui makanan dan juga minuman yang kita konsumsi sehari-hari. Pada tahapan pencernaan mineral ini meliputi berbagai tahap. Satu, ada tahap penyerapan, di mana mineral dilepaskan dari makanan pada proses pencernaan di lambung dan juga di usus halus. Proses ini dimulai ketika enzim pencernaan dan juga asam lambung akan memecah partikel-partikel menjadi lebih kecil sehingga mineral dan matriks makanan akan terpisah. Kemudian yang kedua itu ada proses tahapan pencernaan, di mana setelah proses mineral dilepaskan, sebagian mineral ini akan diserap di usus halus, terutama di bagian duodenum dan juga jejunum. Pada penyerapan ini bergantung pada berbagai faktor. Salah satunya itu ada pada faktor pH usus. Kemudian yang ketiga itu ada tahapan transportasi, di mana mineral yang telah diserap di usus halus ini akan masuk ke aliran darah dan juga akan didistribusikan ke seluruh tubuh. Dalam aliran darah ini, mineral dapat terikat pada protein transportasi khusus yang membantu dalam pengiriman mereka ke sel-sel yang membutuhkan. Selanjutnya itu ada pada tahapan penyimpanan dan juga penggunaan. Setelah sampai di jaringan tujuan, mineral yang disimpan ini akan disimpan di berbagai jaringan atau bisa digunakan langsung pada fungsi metabolisme. Misalnya, kalsium ini akan disimpan di tulang dan gigi, dan juga zat besi akan disimpan dalam bentuk paritin di dalam hati, dan juga ada magnesium yang disimpan dalam otot. Selain itu, mineral ini juga memainkan peran penting dalam berbagai proses biologis seperti pembentukan enzim dan juga keseimbangan elektrolit yang mengatur tekanan darah. Jadi itulah tadi proses tahapan-tahapan pencernaan mineral di dalam tubuh manusia. Nah, selanjutnya yaitu gangguan metabolisme mineral dan pentingnya keseimbangan mineral. Jadi, gangguan metabolisme mineral terjadi ketika adanya ketidakseimbangan atau masalah dalam penyerapan, transportasi, penggunaan, atau eliminasi mineral di dalam tubuh. Hal ini dapat mempengaruhi keseimbangan dan fungsi berbagai mineral yang kemudian akan berdampak pada berbagai masalah kesehatan. Salah satu gangguan metabolisme mineral yaitu penyakit ginjal kronik atau PGK. Penyakit ini ditandai oleh penurunan fungsi ginjal secara bertahap dan progresif, yang dapat menyebabkan gangguan keseimbangan mineral dan tulang di dalam tubuh. Gangguan ini melibatkan peningkatan atau penurunan kadar mineral seperti kalsium, fosfor, dan parat hormon yang dapat berkontribusi pada kerusakan tulang, perubahan vaskular, dan peningkatan risiko penyakit kardiovaskular. Nah, mineral ini memegang peranan penting dalam pemeliharaan fungsi tubuh, baik tingkat sel, jaringan, organ, maupun fungsi tubuh secara keseluruhan. Keseimbangan mineral dalam tubuh diperlukan untuk pengaturan kerja enzim, pemeliharaan keseimbangan asam basa, pemeliharaan kepekaan otot, dan saraf terhadap rangsangan. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.